Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh Ibu Mila. Beliau adalah guru kimia kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Baik, saya akan menyapa Bu Mila dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunina. Apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, ini juga sehat ya. Oke, seperti yang sudah kita agendakan minggu lalu ya Bu Mila, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Bagaimana Bu Mila, siap? Insya Allah siap, Ibu. Oke, terima kasih ya untuk waktunya ya. Baik Bu Mila, sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu akan laksanakan di kelas Ibu nanti ya, saya akan mengadakan supervisi kelas ya Ibu ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada Bu Mila. Gimana ya, Bu Mila siap ya? Siap, Bu. Oke. Sama gini Bu Mila, jadi tujuan percakapan pra-observasi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nanti akan Ibu Mila laksanakan. Nah, mengapa kita terlebih dahulu melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat merancang pembelajaran yang tentunya akan lebih baik ya untuk peserta Ibu nantinya. Baik, ini beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Oke, Ibu, mungkin nanti untuk kegiatan supervisi kita Ibu nanti bisa menghubungi di kelas 11 ya Bu ya, di kelas 11D. Kebetulan di kelas 11 ini topik yang sedang dibahas itu adalah tentang ikatan kimia. Jadi saya berharap dalam pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen dengan tepat. Seperti itu Bu, mungkin untuk tujuan pembelajaran. Baik, jadi nanti dalam proses pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah siswa bisa membedakan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen ya, melalui diskusi kelompok dan presentasi. Baik ya Bu, berikutnya area pengembangan apa yang nanti ingin Ibu capai berkaitan dengan tujuan Ibu tersebut? Iya betul. Nah, untuk area pengembangan yang dicapai Bu, sebelumnya memang kalau secara konten ya saya berharap peserta didik itu bisa memahami tadi perbedaan dari proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Namun ada hal yang ingin saya kembangkan Bu dalam pembelajaran tersebut dengan melihat potensi yang dimiliki dari siswa-siswi di kelas 11 khususnya nanti mungkin yang Ibu akan supervisi ya di kelas 11G itu anak-anak beragam ya Bu karakteristiknya. Ada yang mungkin sukanya menggambar ya, ada hobinya menyampaikan atau misalkan ngomong gitu Bu. Ada yang hobinya itu membuat karya misalnya bentuk video gitu. Jadi anak-anak tuh minat sama bakatnya tuh beda-beda. Apalagi kan mungkin anak sekarang Gen Z ya Bu ya. Jadi teknologi itu untuk mereka tuh udah makanan sehari-hari lah gitu. Jadi saya berharap dalam pembelajaran ini saya bisa mengembangkan atau meningkatkan kreativitas siswa dan kolaborasinya. Tentunya ya Bu ya, karena kan tadi pembelajarannya itu dilakukan dalam bentuk kelompok. Jadi saya berharap anak-anak tuh mampu berkolaborasi satu dengan yang lain gitu. Dan juga kreativitasnya sebagaimana ya Bu ya kita harapkan ya terbentuk profil pelajar Pancasila ya dalam pembelajarannya. Itu sih Bu yang ingin saya kembangkan di situ. Mungkin nanti saya berharap anak-anak tuh bisa kreativitasnya tuh bisa meningkat lah melalui pembelajarannya. Seperti itu. Baik, jadi nanti pada proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan, Ibu ingin lebih fokus ya pada area pengembangannya untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa ya dengan teknologi yang semakin canggih ya, yang gadget yang mereka pegang gitu ya, kita manfaatkan ya Bu ya.
Baik, bagus sekali Bu. Nah, berikutnya strategi apa ya yang nanti akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang mungkin terkait metode, model ataupun media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran Ibu bisa Ibu capai ya sesuai keinginan gitu ya. Iya. Tadi kan sebelumnya saya menyinggung terkait dengan mungkin minat dan bakatnya Bu, potensi yang sudah dimiliki ya. Jadi strateginya dalam pembelajaran tentu saya memetakan dulu anak-anak dalam kelompoknya sesuai dengan minatnya. Jadi nanti siswa ini saya berharap pembelajarannya bisa berpusat pada siswa ya, di mana siswa-siswi itu diberikan kebebasan untuk mengeksplor terlebih dahulu. Jadi dalam kelompok mereka bekerja dalam kelompok, mengeksplor mengenai pemahaman tadi ya tentang ikatan kimia. Nanti mereka mengeksplor setelah mereka memperoleh pemahaman berdasarkan kelompoknya masing-masing, mereka menuangkan hasil eksplorasinya itu dalam berbagai bentuk Bu, sesuai dengan minatnya mereka. Contohnya mungkin yang mereka suka dengan audio video, mereka bisa mengungkapkan ide atau gagasan hasil eksplorasinya dalam bentuk video. Misalnya yang sukanya menyanyi misalkan gitu atau mendengarkan lagu, mereka bisa menuangkan hasil eksplorasi materinya atau konsepnya dalam bentuk lagu misalnya. Atau yang sukanya menggambar, mereka boleh visual ya Bu ya, boleh menuangkannya dalam bentuk misalkan infografis atau gambar yang lainnya seperti itu Bu. Jadi nanti kembali lagi diberikan kemerdekaan untuk mereka memilih ya Bu, sesuai dengan yang mereka minati, yang mereka sukai. Jadi saya berharap anak-anak nyaman seperti itu Bu dalam pembelajaran itu. Selain mereka, jadi tentunya ya dalam strategi ini saya sebagai guru memberikan mereka sukai. Jadi saya berharap anak-anak nyaman seperti itu Bu dalam pembelajaran itu. Selain mereka, jadi tentunya ya dalam strategi ini saya sebagai guru memberikan bimbingan ya Bu ya, mengarahkan mereka gitu. Tapi tetap mereka yang punya idenya seperti itu. Mereka yang memilih, mereka yang merancang, saya mengarahkan seperti memberikan bimbingan dan motivasi untuk mereka. Terus Bu strateginya. Baiklah, jadi nanti Bu Mila akan melakukan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid ya melalui dengan cara mengeksplorasi konsep ikatan kimia ya, tentunya dengan cara yang mengasihkan ya. Baik, nah saya ingin melihat ya nanti akan melakukan supervisi pada kelas Bu Mila ya. Nah kira-kira kapan Bu Mila akan melakukan pembelajaran yang barusan Bu Mila sampaikan ya, kemudian mungkin harinya kapan ya, kelasnya kelas berapa, jam berapa, biar nanti saya bisa mempersiapkan diri juga ya. Iya Bu, mungkin hari Selasa di pekan berikutnya ya Bu ya, di tanggal 6 Agustus di hari Selasa. Mungkin kebetulan nanti saya ada kelas di kelas 11, nanti Ibu bisa mengunjungi di jam ke-56 ya, itu kelas 11G. Baiklah, nanti saya akan datang di hari Selasa tanggal 6 Agustus di kelas 11G pada jam ke-5 dan ke-6 ya Bu ya? Iya, siap Bu. Baik, saya akan melihat dan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan ya Bu Mila ya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan supervisi nanti di kelas, kita nanti akan ketemu lagi Bu Mila dalam kegiatan namanya pasca supervisi yang nantinya tentu kita tidak berdua lagi, akan ada nanti ditemani oleh pembimbing pengajar praktek saya ya. Ya mudah-mudahan Bu Mila nanti berkenan hadir ya. Nah sebelum kita akhiri, kira-kira dari percakapan pra observasi ini hal apa yang Bu Mila dapatkan gitu? Mungkin sebelumnya terima kasih sekali ya Bu Yonina dalam kesempatan ini sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan pra-observasi, kemudian supervisi, dan nanti ada kegiatan pasca observasi ya Bu. Saya sangat antusias ya Bu, sangat senang sekali karena dengan ini saya jadi punya rekan untuk saling berbagi seperti itu Bu Yonina ya. Terutama mungkin jika nanti ada banyak hal yang masih kurang dalam pembelajaran saya bisa lebih banyak menggali dan menerima saran dari Bu Yonina seperti itu. Mungkin apa yang masih perlu diperbaiki, apakah strategi saya masih kurang mungkin ya. Saya sangat senang sekali Bu Yonina jadi punya kesempatan untuk belajar dengan rekan sejawat seperti itu Bu Yonina. Tentu nanti ketika pra
pasca observasi pun ya mungkin nanti saya bisa menerima ilmu yang lebih banyak lagi, terutama dalam dari pengajar praktik dunia seperti itu. Baik, untuk catatan percakapan observasi untuk kali ini saya rasa cukup ya Pemila ya. Saya banyak-banyak terima kasih atas waktunya sudah Bu Mila luangkan. Mudah-mudahan kegiatan supervisi kita nanti berjalan dengan lancar. Insya Allah kita nanti akan bertemu di hari Selasa tanggal 6 Agustus ya Bu Mila ya. Baik Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa Kak? Hadir semua? Ada ibu Ada yang siapa? hadir. Pepi tadi sakit. Pepi sama Hani sakit di Sakit. UKS. Oke, Pepi sama Hani sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat pulih ya. Tapi lagi di UKS ini. Iya. Oke, mudah-mudahan setelah ini nanti pulih bisa ikut pembelajaran seperti biasa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Nabil untuk memimpin doa hari ini. Sampai ke mikrofon. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah kita rencanakan di minggu kemarin ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tentang ikatan kimia ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok ya, peserta didik dapat memahami proses pembentukan ikatan ionik dan ikatan kovalen dengan tepat. Ya, jadi setelah pembelajaran, diharap nanti masing-masing dari kalian itu bisa memahami bagaimana sih proses dari pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen ya. Tapi ini kayaknya kok masih pada lemes semua ya. Belum pada semangat nih. Kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya yaitu nanti kalau misalnya ibu bilang boom, kalian berarti tepuk meja ya. Kayak gini ya, kebayang ya. Oke, kaki meja. Kalau ibu bilang claps, oke, udah nggak sabar nih ya. Kalau ibu bilang claps, berarti tepuk tangan. Kalau ibu bilang candy, nanti ambil pulpen. Jadi sebelumnya siapin satu pulpen dulu ya. Oke, satu meja, satu pulpen. Oke, siapa Kak? Andreas bareng sama Iqmal ya. Kan nggak boleh sendiri ya. Oke. Kau boleh bergabung ke sana ya. Yang sendiri biar berdua-berdua ya. Oke, di sebelah sana Kak, pojok kanan. Oke ya, jadi cara bermainnya kita berpasang-pasangan ya. Nah. Oke, masih kurang ya, karena ada yang nggak hadir ya. Oke, nggak apa-apa, bertiga boleh bertiga bergabung. Ada nggak tempat duduknya? Oh, ada. Boleh majuin aja tempat duduknya terus gabung. Ya. Oke. Kita ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya ibu bilang boom, kita tepuk meja. Kalau claps tepuk tangan. Kalau candy ambil pulpennya ya. Oke, siap semuanya? Siap. Uji coba dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Boom. Duh, jangan mati. Oke, boom. Boom. Claps. Claps. Boom. Claps. Candy. Oke. Oh ya, pulpennya satu meja hanya satu ya Kak. Iya. Jadi pulpennya dua orang itu cuma satu pulpennya. Bisa nggak? Iya. Jadi rebutan siapa yang duluan ngambil pulpennya, kayak gitu ya. Sudah. Oke, sudah mengerti? Sudah ya. Kita mulai ya. Jadi dua meja hanya ada satu pulpen ya. Jadi mana duluan yang lebih cepat ya? Oke. Boom. Boom. Claps. Claps. Boom. Claps. Candy. Ya. Oke, bagaimana teman-teman? Udah dapat semua pulpennya? Ada yang nggak kebagian? Oke, nanti ada yang menang, ada yang kalah ya? Oke, coba tepuk tangan lu buat kita semua ya. Ya.
Kita lanjutkan kalian dalam kelompok ya. Oke ya, dan kalian juga sudah berdiskusi, sudah melakukan eksplorasi konsep terkait proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Minggu lalu juga masing-masing kelompok sudah menentukan bentuk produk dari hasil eksplorasinya. Ya, ada yang dalam bentuk video, ada yang dalam bentuk gambar, ada yang dalam bentuk lagu. Ya, sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, siap ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, ya kita mulai dari kelompok yang paling berani. Kita sambut tepuk tangan ya kelompok berani. Oke, silakan maju. Yuk. Boleh kalau tugas video kimia yang sudah kami edit sedemikian rupa. Inilah hasilnya. Selamat menonton. boleh sambil nyanyi nggak apa-apa Kak, biar lebih seru. Perkenalkan kami dari Makobrimob dengan nama kelompok berani di merupakan kimia yang diinstrumentasikan dari lagu Malu Padaku. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridha Hasan. Oke, boleh sama-sama ya yang tahu ya lagunya ya. Ikatan kimia jenisnya ada dua, ikatan kovalen dengan ikatan ion. Logam dan jadi ikatan ion, sesama non logam jadi ikatan kovalen. Ikatan kovalen dapat dibagi-bagi berdasarkan elektron yang disumbangkan, sama-sama menyumbang dari elemen murni. Dari salah satu jadinya koordinasi. Kovalen murni ada 3 macam, ikatan tunggal sepasang elemen. Ulangan yang pertama. Unsur kimia merupakan unsur yang stabil karena memiliki valensinya. Atom juga dapat membentuk anion dengan menerima elektron. Kita tadi sudah menyimak pemaparan ya dari berbagai kelompok dengan berbagai versi. Ada yang pakai lagu, pakai video, pakai gambar. Nah, tentu kalian sudah bisa melihat ya, sudah tahu bagaimana sih apa bedanya ikatan ion dengan ikatan kovalen. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, Ibu mau kita berefleksi dulu apa yang diperoleh ya. Kalian boleh tuliskan di stick note ini perwakilan kelompoknya untuk menuliskan ikatan ion dan ikatan kovalen yang kalian peroleh ya. Oke, singkat aja ya Kak. Nah, perwakilannya. Ini kelompok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil ya, Kepala SMA Barat, Ibu Yunina selaku CGP Angkatan 10, dan Ibu Mila ya, akan sejawat dari Bu Yunina. Sebelumnya, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan di mana tujuannya adalah untuk mengimplementasikan dialog pasca observasi, dan harapannya nanti Bu Yunina akan mengimplementasikan teknik coaching ya Bu ya, sesuai dengan metode Theta dengan karena sebelumnya pelatihan observasi sudah dilakukan sebelumnya ya Bu ya. Iya. Sehingga saat ini kita akan dialog pasca observasi. Dan terima kasih Bu Mila sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendukung ya untuk pelaksanaan PIL ini. Allah kita akan bersama Ibu Yunina dan juga Bu Mila dalam proses dialog pasca observasinya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan P5 ini. Amin. Baik, mungkin saja sedikit arahan dari saya selaku PP dari Bu Yunina kepada Bu Yunina dan juga Bu Mila. Silakan melakukan dialog pasca observasinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuni selaku PP. Saya dari angkatan 10 ya, pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita ketemu kembali ya Bu Mila ya, sesuai dengan agenda kita yang sudah kita sepakati bahwa pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah Bu Yunina hari ini baik. Iya. Bu Nuni gimana kabarnya? Ya, baik ya Bu Mila. Tujuan kita untuk melakukan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana gitu ya kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Mila lakukan pada kegiatan supervisi akademik yang kita sudah laksanakan tempo hari ya Bu. Nih gimana nih perasaan Bu Mila setelah kegiatan tersebut? Ya Bu Nina, alhamdulillah waktu itu Bu Nina sudah masuk ke kelas ya melakukan observasi. Tentu saya merasa sangat senang sekali Bu Nina karena ini pengalaman pertama saya di sekolah ini ya, ada rekan sejawat yang melakukan observasi di pembelajaran saya. Jadi saya senang sekali Bu Nina. Ya. Alhamdulillah Bu Mila senang sekali ya karena ada rekan sejawat ya yang bareng-bareng gitu ya Bu ya. Baik Bu Mila, terkait proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan ya kemarin Bu Mila sudah lakukan di kelas. Saya ingin tahu bagaimana mengenai area pengembangan yang kemarin Bu Mila lakukan. Mungkin Bu Mila bisa bercerita sedikit ya. Iya. Untuk kemarin saat Bu Yunina melakukan observasi di pembelajaran yang saya lakukan, pada saat itu saya menentukan area pengembangannya Bu, itu di poin pada kreativitas siswa dan juga kolaborasi siswa, sehingga di pembelajaran tersebut saya berharap siswa bisa terbentuk ya kemampuan kreativitasnya dan juga kolaborasi antar siswanya itu bisa terjalin dengan baik. Seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Mila kemarin untuk area pengembangannya telah melakukan pengembangan pada kreativitas dan kolaborasi siswa ya Bu ya. Nah, berkaitan hal tersebut ya, apakah dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Mila mungkin ya ada kendala atau kesulitan dalam melaksanakan tujuan pembelajaran Bu Mila? Ya, kalau saya sendiri ya Bu melakukan refleksi, alhamdulillah secara keseluruhan dari pembelajaran itu untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu. Tapi memang saat pembelajaran itu di prosesnya karena memang saya yang mau ditingkatkan itu dari sisi kolaborasi siswa ya Bu. Waktu itu sempat ada kendala di kerja kelompok siswanya Bu. Jadi karena memang yang ingin ditingkatkan itu kolaborasi siswanya, sempat ada kendalanya di ini Bu Yunina. Jadi ada satu kelompok yang siswanya itu nggak ikut
dalam kerja kelompoknya. Jadi ada permasalahan lah internal di antara kelompok siswa yang sudah dibentuk. Nah, tapi alhamdulillah sampai pada saat akhirnya masalah itu sudah bisa diatasi sih. Baik, jadi kemarin saat pelaksanaan proses pembelajaran ternyata Bu Mila mengalami kendala juga ya, yaitu ada siswa yang salah satu dari kelompok tidak hadir gitu ya. Dan Bu Mila sudah mendapatkan solusinya. Ya, seperti apa ya solusi yang sudah Bu Mila lakukan? Iya, karena saya berharap itu ada kolaborasi yang baik ya Bu antar siswa. Ternyata memang ada yang melanggar dari kerja kelompok siswanya, sehingga pada saat itu saya coba untuk panggil siswa tersebut Bu. Karena kan sebelumnya ada laporan dari temannya dulu ya Bu yang ke saya. Jadi saya menyelesaikannya dengan cara memanggil siswa yang bermasalah tersebut di kelompoknya. Waktu itu saya panggil, kebetulan saya coba menerapkan ya Bu segitiga restitusi. Jadi saya coba gali apa sih permasalahannya, kenapa kendalanya, alasan siswa tersebut ya dalam kelompoknya tersebut kenapa bisa ada masalah. Kemudian digali sampai siswa tersebut memang menyadari kesalahannya dan komitmen untuk memperbaiki di kelompoknya. Dan alhamdulillah pada saat itu sudah dapat solusinya dari anak tersebut, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan berkolaborasi dan kerja kelompok yang baik, sampai di pembelajaran itu kelompok tersebut bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, bagus sekali Bu Mila. Ternyata Bu Mila dalam menyelesaikan permasalahannya, Bu Mila memanggil siswa, kemudian Bu Mila melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi ya, dan akhirnya anak memiliki komitmen ya. Oke. Nah, menurut Bu Mila, kegiatan pembelajaran menyelesaikan permasalahannya, Bu Mila memanggil siswa, kemudian Bu Mila melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi ya, dan akhirnya anak memiliki komitmen ya. Oke. Nah, menurut Bu Mila, kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Bu Mila lakukan, apakah sudah tercapai ya sesuai dengan rancangan yang sudah Bu Mila lakukan buat sebelumnya gitu? Iya, alhamdulillah ya Bu, dari semua kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan secara keseluruhan itu dari tujuan tadi pengembangan saya Bu di kreativitas dan kolaborasi siswa, alhamdulillah itu sudah tercapai. Jadi setiap peserta didik atau masing-masing kelompoknya itu sudah bisa menunjukkan kreativitasnya Bu melalui produk dari kegiatan pembelajaran yang beragam. Jadi ada yang memang siswanya itu di produk pembelajarannya ada yang dalam bentuk video, kemudian ada yang mereka menunjukkan hasil pemahaman kelompoknya itu dalam bentuk lagu, ada yang infografis gitu. Jadi di kreativitasnya alhamdulillah sudah tercapai, dan juga untuk kolaborasinya tadi walaupun dengan sedikit kendala akhirnya semua kelompok bisa berkolaborasi dengan baik. Iya. Oke, jadi Bu Mila merasa kegiatan kemarin sudah sesuai dengan rancangan sudah Bu Mila lakukan, ya tujuan sudah tercapai, di mana kreativitas anak sudah sesuai ya yang Bu Mila harapkan, ada yang bikin video, lagu, dan infografis tadi ya. Bagus sekali ya Bu Mila ya. Tentunya kedepannya Bu Mila pasti punya keinginan ya, bagaimana kedepannya Bu Mila akan lakukan untuk pembelajaran yang mungkin akan lebih berdampak lebih positif lagi kepada siswa. Iya, tentu ya Bu, dari hasil pembelajaran ini, dari kegiatan observasi yang Bu Yuni lakukan juga, ini menjadi bahan refleksi Bu untuk saya. Karena memang ini saya baru coba terapkan juga ya Bu di pembelajaran ini, sehingga saya berefleksi bahwa mungkin idealnya ya Bu ya, saya sebagai guru harus bisa memberikan kebutuhan belajar yang memang dibutuhkan oleh anak didik gitu. Jadi saya berharap di pembelajaran berikutnya itu saya bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Karena memang dari proses pembelajaran kemarin itu saya amati Bu, ketika anak-anak itu sesuai dengan minatnya atau apa yang mereka senangi ya Bu, dan mereka itu terlihat lebih antusias gitu. Sehingga saya berharap untuk kedepannya saya bisa meningkatkan dalam setiap pembelajaran itu, saya bisa memenuhi kebutuhan dari kebutuhan belajar peserta didik saya di kelas. Baik, jadi Bu Mila nanti ada keinginan ya untuk melakukan refleksi diri, sehingga Bu Mila nanti bisa memberikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didiknya ya Bu Mila. Iya betul. Ya. Kira-kira menurut Bu Mila, apakah ada rencana Bu Mila ke depannya mungkin untuk melakukan
kegiatan yang tadi Bu Mila sebutkan ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tadi seperti apa mungkin terhadap siswa atau kepada guru ya. Iya, tentu untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, saya harus meningkatkan kompetensi diri saya terlebih dahulu ya Bu Nina ya. Iya, mungkin rencana saya Bu, tentu kompetensi saya harus meningkat terutama dalam pembelajaran ya. Jadi yang mungkin akan saya lakukan, saya akan terus meningkatkan kompetensi saya, misalnya melalui kegiatan pelatihan mandiri terkait misalkan pembelajaran. Mungkin sekarang berdiferensiasi ya Bu Nina ya, ya yang bisa memenuhi semua kebutuhan belajar peserta didik. Mungkin setelah itu juga dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya berencananya ingin berbagi praktik baik mungkin dengan rekan-rekan sejawat seperti itu. Oke, jadi untuk rencana kedepannya Bu Mila rencananya ya untuk melakukan meningkatkan kompetensi diri dengan melakukan pelatihan mandiri ya Bu Mila ya. Kemudian nanti Bu Mila juga akan melakukan kegiatan berbagi praktik baik ya. Bagus sekali Bu Mila ya. Kira-kira rencana ini kapan Bu Mila akan lakukan ya? Iya Bu, untuk pelatihan mandiri insya Allah segera akan saya lakukan ya Bu. Insya Allah kalau itu di pekan depan ya Bu bisa. Tapi kalau untuk yang berbagi praktik baik, saya sih berencananya targetnya mungkin bisa bulan depan Bu Yunina. Jadi saya berusaha koordinasi dulu Bu mungkin dengan ketua kombel di sekolah ini ya Bu ya. Jadi kira-kira kapan mungkin waktu yang pas. Tapi kalau secara umum tadi target waktunya seperti itu Bu. Baik, rencananya kalau untuk kompetensi diri pekan depan udah bisa mulai ya Bu Mila ya. Terus untuk yang praktik baik mungkin akan berkolaborasi dulu atau berkomunikasi dulu dengan ketua kombel untuk bulan depannya mungkin ya. Ya, saya tunggu ya kabar-kabar dari Bu Mila, ceritanya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Mila rencanakan bisa terrealisasi dengan segera dan berjalan dengan baik ya. Terima kasih banyak atas refleksi yang sudah Bu Mila lakukan. Untuk waktu yang sudah disediakan ya, semangat terus Bu Mila ya, semoga sukses ya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan pasca observasi sudah dilaksanakan dengan sangat baik ya oleh Bu Mila dan juga Bu Yunina. Terlihat bahwa Bu Yunina melaksanakan supervisi akademik ini dengan teknik coaching. Terlihat bondingnya ya antara Bu Yunina sebagai supervisor dengan Bu Mila selalu sebagai yang diobserver, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang Bu Yunina sampaikan itu menggali ide gagasan yang lebih lagi dari Bu Mila ketika mengulas kembali atau menganalisis kembali pra-observasi dan observasi di kelas ketika supervisi akademik, dan harapannya teknik coaching ini bisa terus kita jalankan, tidak hanya dengan murid saja tetapi juga dengan rekan sejawat. Mungkin itu saja Ibu observasi dari saya terkait pelaksanaan pasca observasi tersebut. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari apa yang sudah dilaksanakan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.